Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu meskipun di masa pandemi sekarang ini. Ketemu lagi dengan saya Pak Beni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal-soal IPA kelas 8 semester genap untuk mempersiapkan menghadapi PTS, penilaian tengah semester, yang sebentar lagi akan kalian laksanakan secara daring maupun tatap muka. Materi IPA pada kelas 8 semester genap kali ini terdiri dari 3 KD, yaitu tentang 1. Tekanan zat, 2. Sistem pernapasan pada manusia, 3. Sistem ekskresi pada manusia. Nah, untuk itu saksikan dan simak video ini sampai dengan selesai. Semoga kalian bisa dan lebih memahami materi ini sehingga nilai kalian akan meningkat. Baiklah anak-anakku semuanya, kita mulai saja sekarang. Saksikan video berikut ini. Semangat belajar! Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat semuanya, ketemu lagi dengan Pak Beni. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menampilkan yaitu tentang pemantapan IPA kelas 8, di mana untuk persiapan menghadapi penilaian tengah semester atau PTS semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Adapun untuk materi PTS pada kali ini adalah 1. Tekanan zat, 2. Sistem pernapasan pada manusia, dan ketiga adalah sistem ekskresi pada manusia. Oke, simak video soal berikutnya. Ya, materi 1 yaitu mencakup tentang tekanan zat, di mana tekanan zat dibagi lagi menjadi tekanan zat padat, tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis, terdiri dari hukum Archimedes dan hukum Pascal, kemudian tekanan darah pada manusia dan tekanan pada tumbuhan. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Oke, dari gambar tersebut, jaringan tumbuhan yang memiliki fungsi tempat menyimpan cadangan makanan dan sebagai jaringan pelindung secara berturut-turut adalah nomor A dan B, B dan C, C dan D dan E. Yang manakah jawabannya yang benar? Baik, ternyata jawabannya adalah D, yaitu D dan E. Di mana yang A merupakan jaringan phloem, yaitu jaringan pembuluh tapis, merupakan jaringan yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang B merupakan jaringan xilem atau pembuluh kayu, merupakan jaringan tumbuhan yang memiliki fungsi mengangkut air dan zat hara dari akar menuju ke daun. Yang C merupakan jaringan kambium, merupakan jaringan yang berfungsi untuk memperbesar batang pada tumbuhan dikotil. Ya, pada tumbuhan monokotil tidak mempunyai kambium. Yang D merupakan parenkim atau jaringan korteks, merupakan jaringan tumbuhan yang memiliki fungsi tempat menyimpan cadangan makanan. Dan E merupakan jaringan epidermis, merupakan jaringan terluar pada tumbuhan, berfungsi yaitu jaringan pelindung, yaitu jaringan yang berada di dalamnya. Ya, jawabannya yang D. Selanjutnya masuk ke soal kedua, yaitu perhatikan data berikut ini. 1. Daya tekan akar, 2. Daya hisap daun, 3. Daya hisap batang, 4. Daya kapilaritas batang, 5. Daya tekan daun. Dari data tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi naiknya air dari akar sampai ke daun pada tumbuhan adalah nomor A 1, 2, 3, B 1, 2, 4, C 2, 3, 5, dan D 4, 5, 1. Jawaban yang benar adalah yang B 1, 2, dan 4. Di mana 1, 2, dan 4, 1 yaitu daya tekan akar, 2 daya hisap daun, dan 4 daya kapilaritas batang. Sementara daya hisap batang dan daya hisap daun tidak ada, ya. Jadi ditambah lagi dengan daya adesi dan juga daya kohesi. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya, sebuah batu setelah diukur dengan menggunakan neraca pegas di udara, beratnya 90 Newton dan berat benda di air yaitu 55 Newton. Maka gaya apung batu tersebut adalah sebesar A 35 Newton, B 55 Newton, C 95 Newton, dan D 145 Newton. Silakan diotret dulu anak-anak, jawabannya berapa? Ya, betul. Jawabannya adalah A 35 Newton. Diketahui
WBU atau berat benda di udaranya 90 Newton, berat benda di airnya adalah 55 Newton, dan ditanyanya adalah FA atau gaya apung. Di mana rumusnya FA sama dengan WBU min WBA. Jadi WBU-nya adalah 90 Newton dan WBA-nya dikurang 55 Newton, maka hasilnya atau FA-nya adalah 35 Newton. Jadi jawabannya yang A. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut, ada sebuah benda yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Dari gambar tersebut, benda yang dikatakan terapung pada hukum Archimedes karena A. Massa jenis benda lebih besar sama dengan massa jenis zat cair. B. Massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. C. Massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Dan D. Massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yang betul adalah yang C, yaitu massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair, ya. Di mana benda tenggelam yaitu jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Kemudian benda terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair, dan benda melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Jawabannya yang C. Berikutnya, sebuah kolam berisi air setinggi 75 cm jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatisnya adalah A. 750.000 Newton per meter kuadrat, B. 7.500 Newton per meter kuadrat, C. 7.500 Newton per meter kuadrat, dan D. 750 Newton per meter kuadrat. Yang mana yang benar jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang C. 7.500 Newton per meter kuadrat. Diketahui ketinggian H sama dengan 75 cm, harus dikonversikan dulu menjadi meter, yaitu 0,75 meter. Rho zat cairnya adalah 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya adalah pH atau tekanan hidrostatis. Rumusnya adalah pH sama dengan Rho kali G kali H. pH sama dengan Rho zat cairnya 1000 kg per meter kubik dikali percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan ketinggiannya adalah 0,75 meter. Maka setelah dikalikan hasilnya adalah 7.500 Newton per meter kuadrat. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Oke, soal selanjutnya. Siapkan otoretan lagi. Sebuah mesin hidrolik dengan luas penampang penghisap besar 450 cm2 dan luas penampang penghisap kecil 50 cm2. Jika gaya penghisap kecil dikerjakan gaya sebesar 85 Newton, maka gaya penghisap besar pada mesin hidrolik tersebut adalah A. 450 Newton, B. 620 Newton, C. 765 Newton, dan D. 950 Newton. Silakan diotoret anak-anak. Ya, jawabannya yang betul adalah yang C, 765 Newton. Diketahui A1 merupakan luas penampang kecilnya 50 cm2, luas penampang besarnya A2 yaitu 450 cm2, F1-nya 85 Newton. Maka ditanyanya adalah F2-nya. Jadi rumus adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, kita masukkan yaitu F1-nya 85 Newton, kemudian per A1-nya adalah 50 Newton sama dengan 50 ya, sama dengan F2 per 450. Nah, tinggal kita kalikan silang ya, dikali silang yaitu menjadi 85 dikali 450 sama dengan F2 dikali 50. Maka 85 per 400 dikali 450 hasilnya 38.250 sama dengan F2 dikali 50. Kita pindahkan F2-nya ke sebelah kiri. F2 sama dengan 38.250 dibagi 50, maka hasilnya adalah 765 Newton. Jawabannya adalah yang C.
Kemudian perhatikan gambar berikut. Ini gambar tensimeter secara digital ya. Dari gambar tersebut, angka yang menunjukkan tekanan darah normal pada seseorang adalah titik-titik A 120/70 mmHg, di mana angka 120 mmHg merupakan diastol. B 120/80 mmHg, di mana angka 80 mmHg yaitu diastol. C 80/70 mmHg, di mana angka 70 mmHg yaitu sistol. D 80/120 mmHg, di mana angka 120 mmHg adalah sistol. Yang mana jawabannya anak-anak? Ya, jawabannya yang benar adalah yang B 120/80 mmHg, di mana angka 80 mmHg merupakan diastol, sementara angka 120 menunjukkan sistolnya ya. Oke. Perhatikan data berikut ini. 1. Rem hidrolik, 2. Jembatan ponton, 3. Kapal selam, 4. Mesin pengangkat mobil, 5. Balon udara. Dari data tersebut, alat-alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Archimedes ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 4, B 1, 4, dan 5, C 2, 3, dan 5, D 2, 4, dan 5. Yang mana anak-anak jawabannya? Betul, jawabannya adalah yang C 2, 3, dan 5. Di mana 2, 3, dan 5, 2 yaitu jembatan ponton, 3 kapal selam, dan 5 balon udara merupakan hukum Archimedes, sementara rem hidrolik dan mesin pengangkat mobil merupakan hukum Pascal. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Oke, simak soal-soal berikut. Urutan organ-organ pada sistem pernapasan manusia berikut yang benar adalah A. Hidung, faring, bronkus, trakea, alveolus, bronkiolus, paru-paru. B. Hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. C. Hidung, trakea, bronkiolus, faring, alveolus, bronkus, paru-paru. D. Hidung, trakea, faring, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Yang mana jawabannya? Ya, betul, jawabannya B. Hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Itu urutan dari sistem pernapasan yang benar pada manusia. Berikut perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, nama organ yang ditunjukkan oleh huruf A adalah A. Trakea, merupakan batang tenggorokan yang membawa oksigen menuju ke bronkus. B. Diafragma merupakan otot berfungsi sebagai tempat proses mekanisme pernapasan perut. C. Alveolus merupakan gelembung udara berfungsi tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. D. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang membawa oksigen menuju ke alveolus. Yang mana yang benar jawabannya? Ya, ternyata jawabannya yang C, yaitu alveolus merupakan gelembung udara berfungsi tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Untuk yang A itu merupakan alveolus, merupakan gelembung udara berfungsi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang B itu bronkiolus, merupakan cabang dari bronkus yang membawa oksigen menuju ke alveolus. Yang C itu merupakan rongga hidung, merupakan tempat pertama kalinya masuk udara atau oksigen menuju ke faring. Yang D mulut, merupakan tempat pertama kali masuknya makanan dalam sistem pencernaan manusia. E merupakan trakea, merupakan batang tenggorokan yang membawa oksigen menuju ke bronkus, dan F itu adalah diafragma, merupakan otot berfungsi sebagai tempat proses mekanisme pernapasan perut. Oke, jawabannya yang C. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan. Dari gambar tersebut yang bernomor 2 yang terjadi pada saat pernapasan adalah A. Menyaring debu yang masuk ke hidung, B. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, C. Mengeluarkan kotoran yang masuk oleh rambut getar atau silia, D. Menutup saluran pernapasan saat menelan makanan. Yang mana yang benar jawabannya anak-anak? Ya, betul. Jawabannya adalah yang C. Mengeluarkan kotoran yang masuk oleh rambut getar atau silia. Di mana A yaitu menyaring debu yang masuk ke hidung merupakan dari fungsi rambut atau bulu hidung. B. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida itu merupakan fungsi dari alveolus. Dan menutup saluran pernapasan saat menelan makanan itu merupakan fungsi dari epiglotis.
Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Percobaan di atas membuktikan bahwa hasil hembusan napas mengandung titik-titik A. Karbon dioksida, B. Oksigen, C. Uap air, D. Nitrogen. Yang mana jawabannya anak-anak? Ya, ternyata jawabannya C, yaitu uap air ya. Saat menghembuskan di depan cermin, udara yang hasil pernapasannya ya, akan terdapat uap air yang membuat cermin terlihat mengembun. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa hasil hembusan napas mengandung uap air atau H2O. Oke, berikutnya perhatikan data selanjutnya. 1. Rongga dada mengecil. 2. Otot diafragma mendatar. 3. Tulang rusuk menurun. 4. Tekanan udara di dalam paru-paru kecil. 5. Udara keluar dari paru-paru. Dari data tersebut yang merupakan ciri-ciri pernapasan saat ekspirasi adalah titik-titik-titik. A. 1, 2, 3, B. 1, 3, 5, C. 2, 4, 5, dan D. 3, 4, 5. Yang mana yang benar? Ya, ternyata jawabannya B, yaitu 1, 3, dan 5. Dimana saat ekspirasi yaitu rongga dada mengecil, tulang rusuk menurun, udara keluar dari paru-paru. Sementara pada saat inspirasi otot diafragma mendatar, tekanan udara di dalam paru-paru kecil ya. Ya, jawabannya yang B. Soal berikutnya, udara pernapasan seseorang dihirup sekuat-kuatnya sebanyak lebih kurang 1,5 liter. Itu disebut titik-titik. A. Udara komplementer, B. Udara suplementer, C. Udara residu, dan D. Udara tidal. Jawabannya adalah yang A, yaitu udara komplementer. Di mana udara komplementer adalah udara pernapasan seseorang yang dihirup sekuat-kuatnya, yaitu sebanyak lebih kurang 1,5 liter atau setara dengan 1.500 cc ya. Yang B, yaitu udara suplementer, adalah udara pernapasan seseorang yang dihembuskan sekuat-kuatnya sebanyak lebih kurang 1,5 liter. Udara residu adalah udara sisa pernapasan yang masih ada di dalam paru-paru saat seseorang menghembuskan napas sekuat-kuatnya lebih kurang 1 liter. Dan D, yaitu udara tidal, adalah udara pernapasan normal saat seseorang bernapas dengan santai, yaitu sebanyak lebih kurang 0,5 liter atau setara dengan 500 cc. Jawaban yang benar adalah yang A, udara komplementer. Berikutnya, kapasitas vital paru-paru merupakan gabungan dari jumlah volume udara yang terdiri dari titik-titik. A. Udara komplementer, udara suplementer, dan udara residu. B. Udara tidal, udara subkomplementer, dan udara residu. C. Udara residu, udara suplementer, dan udara total. D. Udara komplementer, udara suplementer, dan udara tidal. Yang mana jawaban untuk kapasitas vital paru-paru atau KVP? Ya, jawabannya yang D, yaitu udara komplementer, udara suplementer, yaitu udara tidal. Nah, di mana rumus KTP atau kapasitas total paru-paru, UK sama dengan tambah US ditambah UT ditambah UR, atau KTP sama dengan KVV, kapasitas vital paru-paru ditambah UR. Di mana untuk rumus KVV atau kapasitas vital paru-paru adalah UK, yaitu udara komplementer, ditambah US udara suplementer, dan UT udara tidal. Ya, itu jawabannya yang D. Berikutnya, gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah penyakit titik-titik. A. Kanker paru-paru, B. Pneumonia, C. Influenza, dan D. TBC. Yang mana yang benar jawabannya? Baik, ternyata jawabannya yang D, yaitu TBC. Di mana gangguan pada sistem pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah TBC ya. Kanker paru-paru adalah suatu kondisi di mana sel-sel tumbuh secara tidak terkendali di dalam paru-paru. Penyebabnya bisa karena merokok. Kemudian pneumonia adalah radang pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pneumonia, bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, ataupun jamur. Kemudian influenza merupakan infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita flu akan mengalami demam. Jawabannya yang D. Baik, kita sekarang masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia. Perhatikan soal berikut ya.
Salah satu organ ekskresi yang juga berfungsi sebagai organ peraba dan mengekskresikan keringat adalah A. Hati, B. Ginjal, C. Kulit, D. Paru-paru. Yang mana jawabannya yang benar? Oke, ternyata jawabannya yang C, yaitu kulit, ya. Di mana hati adalah organ ekskresi yang berperan dalam pengeluaran getah empedu, urea dan amonia. Yang ginjal merupakan organ ekskresi yang berperan dalam mengeluarkan urin, garam mineral dan air. Kemudian yang paru-paru, organ ekskresi yang berperan dalam pengeluaran karbon dioksida dan uap air. Ya, jawabannya yang C. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, yang berfungsi tempat terjadinya penyaringan darah dan menampung urin sementara sebelum dibuang keluar tubuh ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 3 dan 2, D. 3 dan 4. Yang mana jawabannya? Ya, ternyata yang jawabannya yang benar adalah B. 1 dan 3. Yang nomor 1 itu merupakan kulit ginjal, berfungsi tempat terjadinya penyaringan atau filtrasi penyaringan darah di glomerulus sehingga menghasilkan yaitu urin primer, ya. Yang nomor 2 itu adalah ureter, merupakan saluran urin yang membawa urin dari ginjal menuju ke kantung kemih atau vesika urinaria. Yang ketiga adalah kandung kemih atau vesika urinaria, berfungsi untuk menampung urin sementara. Dan 4 itu merupakan uretra, yaitu merupakan saluran yang mengeluarkan urin keluar tubuh. Jadi jawabannya B, 1 dan 3. Baik, berikutnya perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, bagian ginjal yang ditunjukkan oleh nomor 2 dan nomor 4 secara berturut-turut yang benar adalah titik-titik-titik. A. Cortex renalis dan medulla renalis, B. Pelvis renalis dan medulla renalis, C. Ureter dan cortex renalis, kemudian D. Pelvis renalis dan ureter. Yang manakah jawabannya yang betul? Oke, ternyata yang B, yaitu pelvis renalis dan medulla renalis. Di mana untuk yang nomor 1 adalah cortex renalis, merupakan kulit ginjal tempat penyaringan atau filtrasi sel darah merah di glomerulus, ya. Kemudian yang kedua adalah pelvis renalis, merupakan rongga ginjal, berfungsi sebagai tempat penampungan urin dan membawa urin ke ureter. Yang nomor 3 adalah ureter, merupakan tubulus atau saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Dan yang keempat adalah medulla renalis, yaitu sumsum ginjal, terdiri dari lengkung Henle dan piramida ginjal, berfungsi untuk mengangkut cairan masuk ke rongga ginjal melalui tubulus. Jawabannya yang B. Oke, masuk ke soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar nefron, ya. Dari gambar tersebut, bagian nefron tempat proses tahapan pembentukan urin ditunjukkan oleh nomor 1 adalah proses titik-titik-titik. A. Augmentasi pembentukan urin sesungguhnya di tubulus contortus distal atau TKD. B. Reabsorpsi pembentukan urin sekunder di tubulus contortus proximal atau TKP. Yang C. Filtrasi pembentukan urin primer di glomerulus. D. Ekskresi tempat pembuangan urin keluar tubuh. Yang mana yang betul? Oke, jawabannya yang benar adalah yang C, filtrasi pembentukan urin primer di glomerulus. Di mana filtrasi yaitu pembentukan urin di glomerulus nomor 1. Yang nomor 2-nya adalah gambar kapsula Bowman, pelindung glomerulus yang berbentuk cawan berdinding ganda. Yang ketiga adalah arteri ginjal, berfungsi membawa darah dari seluruh tubuh menuju ke ginjal untuk difiltrasi atau disaring. Yang nomor 4 adalah augmentasi, yaitu proses pembentukan urin sesungguhnya di tubulus contortus distal atau TKD. Jawabannya yang C. Oke, berikutnya kita lihat gambar kulit berikut ini. Perhatikan. Dari gambar tersebut, bagian kulit yang berfungsi mengeluarkan keringat dan pembuluh darah secara berurutan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Yang manakah jawabannya yang betul?
Baik, jawabannya adalah C, 2, dan 3. Di mana nomor 1 itu merupakan kelenjar keringat, berfungsi untuk meminyaki kulit dan rambut supaya tidak kering. Nomor 2 itu kelenjar keringat, berfungsi untuk mengeluarkan keringat dan garam mineral keluar tubuh. Yang ketiga adalah pembuluh darah, berfungsi untuk membawa nutrisi yang dibutuhkan rambut untuk pertumbuhan rambut. Dan 4 merupakan jaringan lemak atau adiposa, berfungsi menyimpan kelebihan lemak di bawah kulit sebagai cadangan energi. Jadi jawabannya yang benar adalah C, 2, dan 3. Baik, berikutnya jika seseorang saat diuji urinnya di dalam laboratorium ternyata urin orang tersebut mengandung glukosa, maka orang tersebut teridentifikasi mengidap penyakit titik. A. Diabetes insipidus, B. Diabetes mellitus, C. Albuminuria, dan D. nefritis. Yang mana yang betul jawabannya? Ya, ternyata jawabannya adalah B. Diabetes mellitus. Diabetes insipidus itu penderitanya sering mengeluarkan urin secara berlebihan atau beser. Penyebabnya yaitu karena kekurangan hormon ADH atau antidiuretik hormon. Yang berikutnya adalah albuminuria, merupakan suatu kelainan pada ginjal di mana di dalam urin terdapat albumin atau protein. Setelah diuji dengan larutan biuret, warnanya menjadi ungu. Hal ini disebabkan karena kerusakan pada glomerulus yang menyebabkan protein lolos dan masuk ke dalam nefron. Kemudian nefritis yaitu kerusakan pada nefron atau glomerulus karena infeksi bakteri. Penyakit nefritis menyebabkan ginjal tidak bekerja dengan normal. Jadi jawabannya adalah diabetes mellitus karena di dalam urinnya terdapat glukosa. Apabila diuji urin tersebut, maka diuji dengan menggunakan Benedict dan dipanaskan, maka warna urin tersebut menjadi merah bata atau berwarna oranye. Ya, oke. Selanjutnya kita lihat untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi pada manusia, upaya-upaya yang dilakukan seseorang atau pola hidup sehat kecuali titik. A. Merokok dan tidak minum minuman alkohol. B. Mengkonsumsi air putih minimal 2 liter sehari. C. Berolahraga yang teratur minimal seminggu sekali. D. Beristirahat yang cukup yaitu tidur antara 6-8 jam sehari. Jawaban yang betul adalah yang A, yaitu merokok dan tidak minum minuman alkohol. Jadi jawabannya upaya-upaya untuk hidup sehat dalam sistem ekskresi yaitu tidak merokok dan tidak minum minuman alkohol, kemudian mengkonsumsi air putih minimal 2 liter sehari atau sebanyak 8 gelas sehari, berolahraga yang teratur minimal seminggu 2 kali, seminggu sekali bisa, kemudian beristirahat yang cukup yaitu tidur antara 6-8 jam sehari dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Baik, berikutnya, zat berikut yang dikeluarkan oleh organ hati sebagai alat ekskresi adalah A. Urea, glukosa, dan garam. B. Garam, empedu, dan air. C. Empedu, bilirubin, dan urea. D. Garam, glukosa, dan bilirubin. Yang mana yang betul jawabannya anak-anak? Ternyata C jawabannya ya, yaitu empedu, bilirubin, dan urea. Yaitu ginjal mengekskresikan garam mineral, air, amonia, urea, dan bilirubin. Sementara paru-paru mengekskresikan karbon dioksida dan uap air, hati mengekspresikan empedu, bilirubin, dan urea, kulit mengekspresikan air, garam, urea, dan minyak ya. Jadi samping itu juga ginjal ini mengeluarkan urin ya, di dalam urin banyak mengandung garam mineral, air, amonia, urea, dan bilirubin tentunya. Berikutnya, perhatikan data berikut. 1. Pigmen kulit. 2. Kulit mengelupas. 3. Pembuluh darah. 4. Jaringan adiposa. 5. Kelenjar minyak keringat. Dan 6. Kelenjar minyak. Dari data tersebut, yang lapisan kulit yang terdapat pada kulit jangat atau dermis adalah nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 3, 5, dan 6. D. 4, 5, dan 6. Yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang C, 3, 5, dan 6. Jadi, lapisan dermis terdiri dari pembuluh darah, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak.
Sementara jaringan epidermis terdiri dari pigmen kulit dan kulit selalu mengelupas. Dan lapisan hipodermis atau subkutan yaitu terdapat jaringan adiposa atau lapisan lemak, jaringan lemak ya. Jawabannya yang C. Baik anak-anakku semuanya, demikian saja untuk latihan soal-soal dalam menghadapi PTS pada kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sekian dan terima kasih. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Ingat, sajuta mantap. Santun, jujur, tanggung jawab, mandiri, takwa, prestasi. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah tadi anak-anakku semuanya. Kita sudah membahas soal-soal latihan PTS bab 1, bab 2, dan bab 3 di semester genap ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik contoh-contoh latihan soal tadi untuk menghadapi persiapan PTS di semester genap ini, sehingga nilai kalian meningkat seperti yang kalian harapkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilapan dari saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.